Shalom, selamat pagi. Bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang terus menerus menguatkan kita sampai hari ini. Dia Allah yang baik, amin. Apapun keadaan kita hari ini, percayalah bahwa Dia Allah yang setia. Pagi hari ini mari saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, pengagungan hanya bagi Dia, karena Dia layak ditinggikan. Sebelum kita menyembah Tuhan pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami pada hari ini Tuhan. Kerinduan kami hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Bawa kami terus lebih lagi Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Engkau melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Biarlah kerinduan kami hanya mau menyenangkan Engkau Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari saudaraku yang kasih, dimanapun kau berada, angkat pujian ini sebagai ungkapkan syukurmu kepada Tuhan, kerinduanmu kepada Tuhan. Sebab Dia yang terindah, yang termanis bagi setiap kita semuanya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran.
seorang pun jua seperti Kau, Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Benar Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami tinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Yes, Lord. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagia, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Dalam hadirat-Mu, Yesus, kami datang menyembah, kami datang menyembah kepada-Mu, Yesus. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak kami puja, kami sembah. Kau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Tiada yang lain, tiada yang lain. Kau kekasih jiwaku, kerinduan kami, Yesus. Kau segalanya, Kau segalanya bagi kami, Yesus. Pagi hari ini sebuah syukur kita bagi Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia. Ini kerinduan kami Tuhan. Kau segalanya dalam kehidupan kami. Kami menyembah Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesusku. Selamat
Yesus Tuhan, jiwa kami merindukanmu seperti rusa rindu aliran sungai. Bawa kami lebih dekat padamu. Terima kasih Yesus, Kau melawat setiap kami, Kau melawat setiap kami dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu, Yesus. Tiada seperti Kau, amin, amin, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi saat ini setelah kita memuji menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita bagi kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan datang memerdekakan setiap kita. Baik, kita akan baca dalam 2 Petrus 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, dikatakan begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sebab itu pagi hari ini saya kasih tema khotbah saya, hidup saleh. Nah, kata saleh itu artinya taat dan sungguh-sungguh beribadah atau suci atau beriman. Nah, hari ini kita semua tahu keadaan dunia seperti apa, ya. Kita bukan cuma sekedar baca dari firman, tetapi hari-hari ini firman Allah sementara digenapi. Bahkan ada begitu banyak yang memprediksi bahwa akan pecah perang dunia ketiga. Intinya begini, ada banyak hal yang kita tidak mengerti, yang kita tidak tahu, kita tidak bisa tebak. Tetapi yang Tuhan minta, Dia cari orang yang buat keputusan supaya hidup saleh. Mari kita lihat di dalam Alkitab orang yang hidup saleh dalam Kisah 10 ayat 1 sampai 4 bilang begini. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang,
jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi Alkitab memberikan gambaran tentang satu orang yang namanya Cornelius. Dia katakan ia saleh. Nah mari kita lihat salah satu ciri orang yang saleh, dikatakan dia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi salah satu ciri dari orang yang saleh yaitu takut akan Allah. Nah ada banyak orang yang ke gereja setiap hari Minggu tetapi tidak disertai dengan rasa takut akan Allah. Bahkan ada banyak orang yang melayani ya di gereja lokal masing-masing tapi tanpa disertai dengan takut akan Allah. Nah sekiranya kita cuma ke gereja hari Minggu, kita melayani tanpa disertai dengan rasa takut akan Allah, itu bukanlah ibadah yang sesungguhnya, tapi itu adalah kegiatan keagamaan. Dan semua kegiatan keagamaan yang kita lakukan tanpa disertai dengan rasa takut atau menghormati Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Oleh sebab itu Alkitab memberikan gambaran atau penjelasan ya apa arti takut akan Allah atau menghormati Tuhan. Amsal 8 ayat 13 bilang begini, takut akan Allah ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi kalau kita bilang kita takut akan Allah, kita tidak lakukan yang jahat. Ya, sebab benih ilahi ada di dalam kita. Jadi kita tidak mau lakukan apa yang jahat. Kalau kita takut akan Allah, kita bilang kita tidak sombong. Sebab dikatakan takut akan Allah ialah membenci kesombongan. Kita tidak sombong. Sesukses apa kita, sekaya apa kita, setenar apa kita. Kalau kita adalah orang yang benar-benar takut akan Allah, itu artinya kita tidak sombong dan kita tidak suka dusta. Ya sebab Alkitab bilang bapa segala pendusta itu adalah iblis. Kalau kita bilang kita takut akan Tuhan, Tuhan itu adalah bapa kita, Allah kita saya percaya kita akan menjadi orang percaya yang benci apa yang namanya dusta. Jadi orang yang takut akan Allah adalah orang yang menghormati Tuhan. Makanya dia menghidupi firman sehingga gaya hidupnya sungguh-sungguh akan menceritakan bahwa sifat-sifat ilahi ada di dalamnya. Nah mari kita lihat 2 Korintus 3 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Saya baca dari firman Allah yang hidup. Ya dikatakan begini, surat pujian yang saya perlukan ialah saudara sendiri. Alkitab katakan surat pujian yang diperlukan adalah saudara kita sendiri. Setiap orang yang melihat perbuatan yang baik dalam hati saudara akan mengetahui bahwa kami telah melakukan pekerjaan yang baik di antara saudara. Mereka dapat melihat bahwa saudara adalah surat dari Kristus dan kamilah yang memulainya. Kamilah yang menulisnya. Surat itu bukan ditulis dengan pena dan tinta melainkan oleh Roh Allah yang hidup. Bukan diukir pada batu melainkan dalam hati manusia. Jadi yang Tuhan mau kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebab begini Alkitab bilang kita adalah surat Kristus ya yang dapat dibaca oleh semua orang. Yang dapat dilihat oleh semua orang. Sehingga begini lewat gaya hidup kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, semua yang kita lakukan orang harus lihat sifat ilahi yang ada di dalam kita. Alkitab bilang supaya melalui perbuatan kita Bapa dipermuliakan ya. Lewat perbuatan baik yang kita lakukan Bapa dipermuliakan. Sebab dalam Injil Matius 15 ayat 8 sampai 9 bilang begini. Bangsa ini mengatakan bahwa mereka menghormati aku. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh membuat aku penting dalam hidupnya.
Mereka menyembah aku dengan sia-sia. Mereka hanya mengajarkan peraturan yang dibuat oleh manusia. Jadi dikatakan bangsa ini memuliakan aku, tetapi mereka tidak membuat Yesus penting di dalam hidup mereka. Sehingga ayat 8 dikatakan yang mereka lakukan itu, ibadah mereka itu sia-sia. Kalau dalam terjemahan baru bilang begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Lalu dikatakan percuma mereka beribadah kepadaku. Pastikan hari ini kita buat keputusan jadi orang yang takut akan Allah, supaya yang kita lakukan tidak ada satupun yang sia-sia, tidak ada satupun yang percuma. Makanya kita harus tahu bagaimana caranya supaya kita bisa hidup saleh. Tidak ada cara lain selain dengan apa, saudara? Melakukan firman Tuhan. Dimulai dari kita gemar untuk baca firman. Mari kita lihat manfaat firman Tuhan itu apa. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 bilang begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Mari kita lihat ya. Manfaat firman Allah dikatakan untuk mengajar. Jadi firman Allah manfaatnya untuk mengajar. Makanya penting bagi kita untuk baca firman. Kenapa? Firman akan ajarkan kita bagaimana kita jalani hidup. Firman akan ajarkan kita bagaimana kita berperilaku. Firman akan ajarkan kita hal-hal yang kita belum mengerti. Makanya penting bagi kita untuk baca firman. Dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Kadang-kala kita tidak mengerti, kita tahu yang kita lakukan itu benar. Tetapi kebenaran yang sejati itu diukur dari firman Allah. Makanya dikatakan firman Allah akan menyatakan kesalahan. Yang tadinya kita harap bahwa kita tahu bahwa yang kita lakukan itu benar. Tapi ketika kita belajar firman, firman Allah akan memberitahukan yang kita lakukan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Makanya dikatakan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita lihat luar biasa manfaat firman bagi kehidupan engkau dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya tidak mungkin kita tidak cinta firman, tidak suka baca firman, lalu akan menghasilkan sesuatu yang baik dari dalam kita. Kita harus putuskan kita menjadi orang percaya yang takut akan Allah. Sehingga begini, kita gemar untuk baca firman, supaya firman akan ajarkan kita, beritahukan kesalahan kita, untuk perbaiki kelakuan kita sampai kita tahu bahwa Roh Kudus akan memampukan kita melakukan semua yang memuliakan Tuhan. Ya, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita orang benar-benar lihat Yesus lewat hidup kita. Dan Injil Yohanes bilang begini, ketika orang lihat perbuatan yang baik yang ada dalam kita, ya maka dikatakan begini, maka Bapa akan dipermuliakan. Kadangkala Bapa tidak dipermuliakan lewat hidup kita. Kita ke gereja, kita melayani. Tetapi yang dihasilkan dari hidup kita bukan buah kebenaran. Bukan buah roh. Tetapi yang dihasilkan dari hidup kita malahan kadangkala lebih buruk dari apa yang orang dunia lakukan. Sehingga kita tidak pernah jadi berkat. Kita tidak pernah bawa jiwa kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat perbuatan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu saat ini putuskan dalam hidup kita. Jangan puas jadi pelayan Tuhan saja. Jangan puas jadi anggota jemaat saja. Tetapi putuskan harus menjadi orang percaya yang takut akan Allah. Yang menghormati Allah. Yang tahu bahwa Allah itu penting bagi kita. Kita taruh Tuhan itu di tempat yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kita. Sampai orang lihat buah-buah roh itu ada dalam kita. Dan seluruh yang kita lakukan benar-benar menyenangkan hati Bapa di surga. Baik pada saat ini semua yang sementara menyaksikan program ini, saya mau berdoa supaya kehidupan kita mulai dari hari ini, besok dan seterusnya, Tuhan temui kita adalah orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan atau takut akan Allah. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat hari ini kebenaran datang bagi kami. Hamba sangat terbatas tapi Roh Kudus yang ada dalam kami tidak terbatas. Berikan pengertian demi pengertian bagi kami
untuk kami sungguh-sungguh memahami kebenaran yang kami terima. Dan biar kebenaran datang memerdekakan setiap kami. Setiap roh agamawi dalam bentuk apapun kami patahkan, kami matikan kuasanya. Supaya di dalam hati kami punya kerinduan untuk selalu ada bersama-sama dengan Tuhan, dekat dengan Engkau. Lewat baca firman, lewat doa, lewat semua persekutuan yang ada. Sehingga sungguh-sungguh firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami. Sehingga sisa waktu yang ada kami jalani sebagai orang percaya yang mau hidup saleh. Tuhan, Engkau yang empunya segala-galanya. Kami percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau akan mengerjakan bagi kami jauh lebih besar dari apa yang kami mintakan dan doakan. Kami bersyukur, kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam kemenangan, God bless.